Shalom, ini renungan Selasa 23 Agustus 2022 dengan judul Tabur Tuai. Dalam Yeremia pasal 39 ayat 17 dan 18 berkata, pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan renungan dalam Yeremia pasal 37 sampai 39. Dalam bahan renungan kita kali ini terdapat sejarah penting tentang kerajaan Yerusalem, yaitu tentang jatuhnya kerajaan Yerusalem ke tangan orang Babel. Jatuhnya Yerusalem merupakan sejarah kelam yang pernah terjadi di bangsa Israel dan membuat bangsa Israel harus mengalami pembuangan dan tercerai-berai. Rakyat Israel tidak taat kepada perintah Tuhan. Bahkan mereka menolak nubuat yang akan terjadi kepada mereka karena nubuat yang dikatakan tidak baik menurut mereka. Mereka memfitnah Yeremia, menyiksanya dan menjebloskan ke sumur kering. Ini merupakan satu dari banyak penyebab orang Israel dihukum Tuhan dengan runtuhnya kerajaan Yerusalem. Menariknya, di tengah kejahatan orang Israel, ada satu orang yang berbuat kebenaran. Dia adalah Ebed-Melek. Ebed-Melek adalah salah satu dari anggota kerajaan yang melihat ketidakadilan yang menimpa Yeremia. Hati nuraninya terusik karena perlakuan beberapa orang yang memfitnah dan mengharapkan kematian sang nabi. Dia dengan berani membela Yeremia di hadapan raja. Walau nyawanya terancam, namun ia tetap melakukan hal tersebut demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Atas persetujuan raja, ia berhasil menyembunyikan Yeremia dari tangan para musuhnya. Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari iman pada Allah untuk membalas perbuatannya. Tuhan menghiburkan Ebed-Melek agar tidak perlu takut pada Raja Babel karena Tuhan akan melindunginya. Meskipun kalah perang, nyawanya tidak akan hilang karena Tuhan akan meluputkannya dari tangan Raja Babel. Sikap Ebed-Melek mewakili sekelompok kecil umat yang tetap setia pada Tuhan di tengah kedurjanaan bangsa Yehuda. Orang-orang seperti ini yang akan Tuhan pakai membangun umatnya setelah masa penghukuman selesai. Hal yang sama juga dialami orang percaya di masa ini. Korupsi, kejahatan, ketidakadilan, serta berbagai hal buruk terjadi di negeri ini. Meski demikian, umat Allah dituntut untuk setia dan melakukan kebenarannya. Dengan begitu, umat Tuhan dapat menjadi berkat dan membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan penuh ketulusan, tak hanya membekas di hati si penerima, tetapi juga akan menarik perhatian Tuhan. Setialah dalam melakukan kebaikan kecil. Dia yang memperhitungkannya akan melimpahkan berkat yang lebih besar. Janganlah takut untuk memberi kepada yang membutuhkan. Jangan takut untuk menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Lakukanlah semua itu tanpa membeda-bedakan siapa yang kita bantu. Tak perlu membuat kebaikan besar yang menghebohkan. Cukup kebaikan-kebaikan kecil yang kita tabur kepada pihak-pihak di mana kita merasa digerakkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membalasnya pada waktu yang tepat. Refleksi. 1. Sudahkah kita melakukan kebenaran dalam hidup kita? 2. Sudahkah kita merasakan tuaian atas setiap taburan kita? Power statement. Kita akan selalu menuai apa yang kita tabur. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, ajar kami untuk taat kepadamu dengan melakukan kebenaran dan kebaikan kepada siapapun, dan biarlah kami tetap layak di hadapan-Mu. Amin.